Allah telah tentukan takdir manusia ini 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Harusnya menjadi sebuah pedoman untuk setiap muslim. Kita ini cuma ngejalanin takdir. Jangan bilang kita ini membentuk takdir. Kita bukan orang yang membentuk takdir. Takdir itu telah ditentukan oleh Allah. Kita cuma menjalani. Kalau pengen akhir takdir itu baik, jalani dengan cara yang baik. Kamu pun akan mendapatkan takdir yang ditakdirkan. Kalau caranya buruk, akan buruk nantinya. Jangan kita beranggapan bahwa ini semua yang saya bentuk. Wah Tat, kalau saya nggak terima order ini mati saya Tat. Nggak gitu. Loh, hari gini kalau saya nggak berteman sama bank konvensional yang mau ngasih modal, siapa Tat? Situ mau cari untung rugi atau menjalankan rezeki. Kalau mau jalanin rezeki yang baik dari Allah dengan cara yang baik. Karena Allah baik, cuma terima yang baik. Enggak Tat, kita bisa kacau kalau nggak nyeleweng. Waduh, aneh aja, ente kok bisa takut miskin? Ente ini hamba Allah yang maha kaya. Kok berani berkata kalau nggak melenceng nggak bisa kaya? Aku bisa begini ya bukan main-main. Situ jangan gampang pengen mirip kayak saya. Harus jatuh bangun dulu. Gitu ya bahasa kita suka begitu. Padahal tidak. Nggak ada yang nggak perlu jatuh bangun pun mirip sama dia. Dalam ujian. Hidup ini kan bukan masalah nilai yang kita punya, tapi lebih kepada apa hasil dari nilai yang kita punya. Syakuran atau saburan, bersyukur atau bersabar. Karena tidak sedikit orang yang menjadi baik karena kesusahan, dan banyak banget orang yang terpuruk dalam keburukan karena kesuksesan yang dia miliki. Ini yang nggak diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Rajab pernah mengatakan begini, sifat dengki tertanam dalam tabiat manusia. Nah, pada dasarnya manusia itu tidak suka jika makhluk sejenisnya melebihinya dengan berbagai keutamaan. Maka kata ulama ada 3 golongan pendengki dalam kehidupan. Golongan yang pertama yakni orang yang berusaha untuk menghilangkan nikmat dari orang yang didengkinya tanpa berusaha memindahkan nikmat itu kepada dirinya. Jadi ada orang yang cuma dengki, cuma dia nggak pengen ngambil, cuma kesel aja kalau dia dapat untung. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang berusaha untuk menghilangkan nikmat dari orang yang didengkinya dengan menyerangnya dengan ucapan dan perbuatan serta berusaha untuk memindahkan nikmat tersebut kepada dirinya. Yang bahaya. Jadi diserang orang tersebut, dicari-cari salah. Pokoknya dia harus salah. Dia tinggal di mana? Bambu hapus. Kalau perlu banjir di Bogor, salah dia. Apapun mesti salah ini orang gitu. Ini pendengki seperti itu. Ya, karena dia punya promosi yang dia promosikan. Kenapa kok nggak ngangkat di kalangan manusia, malah yang nggak dipromosikan tuh ngangkat? Dia lupa hidup ini ada takdir yang kita nggak bisa hindari. Makanya tanamkan dalam diri kita, innallaha qaddara maqadiral khalaik. Ini bukan cuma sekedar kajian yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya sering kita dengar kajian di mana Nabi pernah mengatakan, innallaha qaddara maqadiral khalaik qabla yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sering kan? Allah telah tentukan takdir manusia ini 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Harusnya menjadi sebuah pedoman untuk setiap muslim. Kita ini cuma ngejalanin takdir. Ya, kita cuma jalanin takdir. Jangan bilang kita ini membentuk takdir. Kita bukan orang yang membentuk takdir. Takdir itu telah ditentukan oleh Allah. Kita cuma menjalani. Kalau pengen akhir takdir itu baik, jalani dengan cara yang baik. Kamu pun akan mendapatkan takdir yang ditakdirkan. Kalau caranya buruk, akan buruk nantinya. Disinilah Allah perintahkan kita untuk tahu Allah itu Al-Ghafur. Dilala sifat manusia kita ini cenderung berbuat kemaksiatan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati uiddat lil muttaqin. Kalau kamu terperosok, terpleset dalam lembah kemaksiatan, buru-buru tobat. Buru-buru, udah enggak usah khawatir. Ya, dosa kita walaupun sebesar bilangan pasir di lautan, kalau Allah ampunkan, maka tidak akan pernah ada yang mencegah ampunan tersebut. Jangan sungkan untuk memohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Ya, jangan kita beranggapan bahwa ini semua yang saya bentuk. Wah Tat, kalau saya nggak terima order ini mati saya Tat. Nggak gitu.
Loh, hari gini kalau saya nggak berteman sama bank konvensional yang mau ngasih modal siapa, Tat? Situ mau cari untung rugi atau menjalankan rezeki? Kalau mau jalanin rezeki yang baik dari Allah dengan cara yang baik, karena Allah baik, cuma nerima yang baik. Enggak, Tat, kita bisa kacau kalau nggak nyeleweng. Waduh. Kaifa akhi takhaful fakar wa anta abdul ghani? Aneh aja ente kok bisa takut miskin. Ente ini hamba Allah yang maha kaya. Kok berani berkata kalau nggak melenceng nggak bisa kaya? Allahu Akbar. Karena teman Anas begitu, tapi sekarang udah taubat. Terus emang nggak ada perhitungan pada rezeki yang terkolaborasi dengan kemaksiatan? Allahu Akbar. Mungkin dia nggak merasakan dampak buruk rezeki dengan cara yang haram. Anak cucunya nanti. Hidup ini kan masih berkepanjangan. Ya, kita jangan percaya isu tentang Dajjal mau datang dalam waktu dekat. Karena nggak ada yang tahu kapan Dajjal datang. Toh kita dicipta bukan buat nungguin Dajjal, betul? Nah, Laut Siberia mulai mengering, biarin aja. Kenapa emang? Yang penting baca Al-Kahfi kalau Jumat, betul kan gitu? Apa urusannya? Kiamat sebentar lagi terus gitu. Emang kita diciptakan buat nungguin kiamat? Kan enggak. Hati-hati nih, suka salah paham kita nih. Tugas kita selama hayat masih di kandung badan, selama napas masih dihembuskan oleh paru-paru yang kita punya, wallahi zikrullah min kulli amalin, dalam semua perbuatan kita. Jangan jadi orang yang suka menganggap takdir kita yang bentuk, bukan. Sejarah mungkin, karena perjalanan hidup itu sejarah. Tapi kalau takdir, Allah takdirkan sudah. Ya, proses jalannya hidup itu sejarah yang kita buat, yang akan diperhitungkan nanti di akhirat. Tapi kalau takdir, Allah yang maha menentukan. Ya, makanya penting kita belajar nasab, tahu silsilah, ngerti hukum sebab akibat, paham ketentuan yang telah ditentukan. Karena buat apa ayat dikatakan dalam ayat-ayat itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, itu kusempurnakan nikmatku atasmu. Allah berikan nikmat sudah. Tinggal kita berhusnuzon kepada Allah, bukan bersuuzon. Tapi kenyataannya zuharul fasadu fil bari wal barbi maka sabat aydin nas. Nah, itu yang dibilang ulah tangan kamu sendiri. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Allah pengen kalian ini mudah, cuma kalian bikin sulit sendiri. Kalau semua diserahkan ke Allah enak, mentok-mentok tinggal baca la haula wala quwata illa billah. Mentok-mentok tinggal katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mentok-mentok tinggal mengatakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim. Cuma karena kamu nggak pernah memberikan alasan Tuhan, ini yang terjadi. Akhirnya kesulitan pun kau rasakan. Ziful hadarah. Kamu menciptakan peradaban palsu dalam hidup kamu. Baik menurut kamu. Nah, kalau sudah baik menurut kamu, wallahu a'lam bishawab, entah akhir seperti apa yang Allah bakal berikan kepada kamu. Yang ketiga, golongan yang ketiga, yakni golongan yang hanya berbicara dalam hati mengenai nikmat orang lain. Lalu dibayangkan dirinya lah yang memiliki nikmat itu untuk menenangkan hatinya, seraya berharap hilangnya nikmat dari saudaranya. Nah, sebenarnya kalau yang ini nih lebih menyerupai keinginan untuk melakukan maksiat. Jadi kayak cukup di hati, ada dengki dalam hati itu. Ya, ketika di surat Al-Qasas ayat 79 dalil tuh. Allah berfirman, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarun innahu ladzu hazzin azim. Dulu di zaman Nabi Musa itu ada yang namanya Qarun. Qarun itu orang yang bermaksiat. Ya, makin dia jauh dari Tuhan makin gampang rezekinya. Gitulah. Makanya dikatakan dalam ayat ini qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, orang yang menghendaki kehidupan dunia ini mengatakan gini, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hazzin azim. Qarun ini benar-benar orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ada keinginan buat mirip sama Qarun, padahal Qarun negatif. Padahal kalau kita ngiri sama orang yang kayak Qarun tapi beramal soleh masih boleh.
Ini kan yang menjadi masalah si Qarun ini kan orang yang nggak beramal soleh, bahkan dia merasa apa yang dia miliki karena wa itu min indi. Ini apa yang ku miliki ini karena apa yang ku perbuat. Aku bisa begini ya bukan main-main. Situ jangan gampang pengen mirip kayak saya. Harus jatuh bangun dulu. Gitu ya bahasa. Kita suka begitu. Padahal tidak. Nggak perlu jatuh bangun pun mirip sama dia. Dalam ujian. Hidup ini kan bukan masalah nilai yang kita punya, tapi lebih kepada apa hasil dari nilai yang kita punya. Saburan atau syakuran atau saburan. Bersyukur atau bersabar. Karena tidak sedikit orang yang menjadi baik karena kesusahan, dan banyak banget orang yang terpuruk dalam keburukan karena kesuksesan yang dia miliki. Ini yang nggak diperbolehkan. Ada sifat dalam hatinya yang seperti itu gitulah. Kemudian dalam sebuah riwayat Nabi pernah bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar, la hasada illa fisnatain. Tadi yang di awal kita sampaikan. Makanya manusia memang nggak bisa menghindari sifat hasad, dengki, itu sudah sifat manusia. Makanya kalau memang kita memang merasa hasad ini nggak bisa kita hilangkan, silakan dialokasikan di dua tempat. Yang pertama, rajulun atahullahu Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar. Silakan deh kata Nabi. Kalau memang kamu tidak bisa menahan sifat dengki yang kamu punya, silakan alokasikan. Boleh dengki di dua tempat. Tempat yang pertama dalam riwayat ini ya, dia mengatakan orang yang diberikan Allah banyak hafalan Qur'annya, punya hikmah, punya keilmuan, dia membacanya siang dan malam, ya, sehingga kita melihatnya ngiri. Ya Allah, enak banget sih itu suatu orang ngajinya lancar, gak pernah berhenti-berhenti, kemudian gak repot sama suara, gak repot sama intonasi, tapi lebih kepada makna yang dia pahami. Saya pengen banget kayak dia gitu. Atau yang kedua, orang yang dikaruniai Allah harta kekayaan, lalu dia belanjakan harta tersebut di jalan Allah pada waktu siang dan malam. Aduh, pengen banget kayak ini orang nih, udah kaya, pinter, sedekahnya lancar, ya Allah, pengen. Boleh. Asal tetap bukan pengen kehilangan dari kenikmatan yang orang miliki, bukan. Ya, silakan dalam hati kita bergumam boleh. Kita pengen kayak dia nih boleh. Islam nggak melarang, itu diperbolehkan dalam syariat, masya Allah ya. Nah, ada beberapa perkataan ulama. Ibnu Sirrin ini hidup di zaman tabi'in. Beliau pernah mengatakan begini, kata Ibnu Sirrin, saya ini nggak pernah merasa dengki kepada seseorang pun atau suatu urusan dunia, karena jika dia termasuk salah satu penghuni surga, bagaimana mungkin saya merasa dengki kepada dia atas dunia yang tidak berarti apa-apa di surga. Begitu pula jika dia termasuk penghuni neraka, bagaimana mungkin saya merasa dengki padanya atas urusan dunia sementara dia menuju ke neraka. Dia berusaha untuk seperti itu. Kenapa saya mesti ngiri sama orang yang punya harta ini sementara dia berbuat baik? Toh dianya saja nggak peduli dengan hartanya, dia sedekahkan, kenapa saya jadi pusing? Atau kenapa mesti saya pusing juga sama orang yang mungkin gemar berbuat kemaksiatan namun gampang rezekinya? Toh dia sedang berjalan ke neraka, apa yang saya mesti ikuti dari dia? Dibikin enteng. Kata Abu Darda, sahabat Abu Darda, beliau mengatakan, semakin banyak seorang hamba mengingat kematian, semakin berkuranglah kegembiraan dan rasa dengki di hatinya. Rumus orang bisa mengepres supaya rasa dengkinya itu hilang, suruh ingat mati. Ya. Jadi kalau kita ngelihat orang kaya punya kelebihan yang kita nggak punya, ingat kita juga mati. Ya. Atau kalau kita dengan masalah yang nggak pernah selesai karena nggak paham, udah dibilang sallallahu alaihi wasallam la yanju atat tarjila dinikum tadi.
Kamu nih nggak mungkin keluar dari masalah sebelum kamu meninggalkan keburukan. Kamu nggak tinggalin itu keburukan, cuma kamu merutinkan keburukan. Akhirnya lihat, udah ingat. Paling berapa lama lagi sih saya bisa bertahan dalam kesabaran ini? Intinya dia ingat kematian. Ini kalau bahasa Abu Darda, supaya nggak terjebak dalam kesalahan.